Ketika masih kecil, beliau itu berhasil menghafalkan sekitar 70.000 hadis. Kita mestinya tidak asing dengan sebuah nama yang sangat familiar kita dengar ketika menyebutkan sebuah hadis, yaitu nama Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Pada kesempatan kali ini akan disebutkan sedikit biografi ataupun manaqib daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu adalah seorang ulama yang pakar dalam ilmu hadis, sehingga banyak ulama yang mengatakan bahwa kitab hadis yang paling sahih urutan pertama itu adalah kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Penyematan ini itu bukanlah merupakan suatu yang berlebihan, karena memang beliau itu terkenal dalam kehati-hatiannya untuk menstatuskan hadis sahih, sehingga diriwayatkan pernah beliau itu ingin meminta hadis kepada seseorang. Ketika hadis tersebut itu diriwayatkan dan melihat perilaku dari orang itu, pada waktu itu orangnya mengelabuhi ataupun membohongi seekor keledai. Karena alasan inilah Imam Bukhari itu tidak jadi meriwayatkan hadis dari orang tersebut, karena dia sudah berani berbohong meskipun kepada keledai yang tidak memiliki akal. Mungkin karena sebab inilah banyak ulama yang mengatakan bahwa ashahul hadis ataupun hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah hadis-hadis sahih yang menempati urutan yang pertama. Kemudian yang kedua ada Imam Muslim, kemudian dan seterusnya, sehingga ketika dua ulama ini bersepakat dalam menstatuskan hadis itu sahih, biasanya dikatakan atau diberi istilah dengan muttafaqun alaih. Imam Bukhari memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada tahun 194 Hijriyah, tanggal 13 Syawal. Jadi terpaut sekitar 40 tahun dengan kelahirannya Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa harus merujuk kepada kitabnya Imam Bukhari Muslim, nggak perlu kita merujuk kepada Imam Syafi'i ataupun mazhab Imam Syafi'i, itu sangat salah. Bahwa beliau saja itu masih mazhab ataupun bermadhab Imam Syafi'i, terpaut jauh. Ada yang mengatakan beliau itu diilhami untuk menghafalkan hadis ketika umurnya masih belia, yaitu 10 tahun. Ada yang mengatakan lebih muda dari itu. Ketika masih kecil, beliau itu berhasil menghafalkan sekitar 70.000 hadis. 70.000 hadis dalam keadaan usia yang masih dini. Dan beliau itu memiliki keistimewaan, diantaranya adalah ketika melihat satu kitab, maka apa yang di dalamnya langsung beliau hafal. Dan beliau juga pernah mengatakan bahwa ahfadhu mi'ata alfi hadisin sahihin wa ahfadhu mi'atai alfi hadisin ghairi sahihin. Beliau itu hafal 100.000 hadis yang sahih dan hafal 200.000 yang tidak sahih. Dan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari itu adalah hadis-hadis yang sahih. Beliau itu memiliki kekayaan yang banyak. Secara ekonomi beliau memiliki harta yang banyak karena memang mendapatkan warisan dari ayahnya. Namun kekayaan ini tidak membuat beliau lupa. Justru kekayaan ini beliau gunakan atau manfaatkan untuk terus bersedekah, membantu orang-orang Islam yang dalam keadaan kesusahan. Bahkan meskipun harta beliau itu sangat banyak, beliau itu tidak pernah makan dalam satu hari kecuali 2 biji-bijian ataupun 3 biji-bijian. Bahkan satu riwayat mengatakan beliau itu selalu berpuasa kecuali kalau ada udzur yang sifatnya adalah syar'iyin seperti sakit dan juga sebagainya. Imam Bukhari menyelesaikan kitab hadisnya yang dikenal dengan Sahih Bukhari itu selama 6 tahun. Jadi masa menulis mengumpulkan hadis-hadis sahih yang terkumpul dalam kitab Sahih Bukhari ini 6 tahun.
dari kitabnya banyak sekali keistimewaan. Ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa tidak akan seseorang ketika dalam keadaan kesusahan kemudian membaca Sahih Bukhari kecuali dia akan mendapatkan kebahagiaan dan juga kelonggaran dalam hidupnya. Dikisahkan pada waktu itu raja daripada tanah Bukhara itu meminta beliau agar bersedia membacakan kitab yang beliau berhasil karang, yaitu Sahih Bukhari, untuk dibacakan di hadapannya. Kemudian Imam Bukhari menjawab, saya tidak akan menghinakan ilmu dengan cara seperti ini. Kemudian rajanya meminta lagi agar kitab tersebut dibacakan untuk putra-putranya. Dengan jawaban yang tegas beliau mengulangi, saya tidak akan menghinakan ilmu dengan cara seperti ini. Bahwa beliau mengatakan al ilmu yukta la yati, ilmu itu harus didatangi bukan yang mendatangi. Karena sebab inilah akhirnya raja itu tidak suka kepada Imam Bukhari dan beliau mengusirnya, sehingga Imam Bukhari keluar dari tanah kelahirannya, kemudian mencari suaka agar beliau itu terlindungi dari ancaman-ancaman manusia. Setelah keluar dari Bukhara, penduduk ahli Samarkand itu meminta beliau untuk menetap di daerahnya dan juga membawakan ilmu atau mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Beliau menyanggupi, terjadilah aktivitas belajar mengajar di sana. Setelah berjalan beberapa waktu, ada lagi orang-orang yang tidak suka dengan ketenaran Imam Bukhari, sehingga terjadilah di situ fitnah yang menyebabkan Imam Bukhari kembali diusir. Keadaan semacam ini terus dilakukan ataupun dijalani oleh Imam Bukhari, diusir menetap, sehingga pada waktu malam setelah sholat tahajud, beliau itu pernah berdoa, Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rahubat faqbidni ilaika. Ya Allah, bumi yang kau ciptakan itu telah sempit bagiku, maka cabutlah nyawaku untuk menghadap kepadamu. Setelah doa itu dilantunkan, tidak menunggu waktu lama, beliau meninggal dunia pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi itulah sedikit manaqib daripada Imam Bukhari yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.